tua yang khawatir gitu, stres gitu ketika anaknya kembali lagi ke sekolah ketika masih ada COVID-19 ini gitu. Jadi pandangan Ibu melihat pro kontra tentang adanya kehidupan yang baru ini di sektor pendidikan. Hal yang pro kontra itu dalam setiap hal ya, setiap permasalahan itu pasti ada. Oke sahabat Aku Bisa ORG, di sini saya Balkis masih bersama Dr. Andi Nurhayati. Jadi kita mau berbincang tentang new normal atau kehidupan yang baru pasca terjadinya COVID-19 di Indonesia. Jadi kita mau bahas tentang di sektor pendidikan nih Bu, karena banyak banget pro dan kontra yang ada kehidupan yang baru ini untuk di sektor pendidikan. Apalagi ada petisi nih Bu, banyak orang tua yang khawatir gitu, stres gitu ketika anaknya kembali lagi ke sekolah ketika masih ada COVID-19 ini gitu. Jadi pandangan Ibu melihat pro kontra tentang petisi ini gimana Bu? Bukan tentang petisi sih, tentang adanya kehidupan yang baru ini di sektor pendidikan. Ya, hal yang pro kontra itu dalam setiap hal ya, setiap permasalahan itu pasti ada. Sekarang tinggal kita pahami dulu yang mana yang paling minimal untuk kita laksanakan, artinya risiko terendah yang harus kita lakukan. Anak-anak itu adalah individu atau orang yang paling rentan ya, selain orang yang lansia yang mempunyai risiko penyakit yang lain gitu ya. Anak-anak adalah orang yang rentan dalam masa pandemi COVID-19. Mereka harus selalu dilindungi, hak-hak dasar anak itu harus tetap dijaga. Hak dasar anak untuk tumbuh kembang, pendidikan dan sebagainya itu harus tetap berlangsung gitu ya, harus tetap dijaga, dan itu adalah peran orang tua. Kondisi yang sekarang terjadi adalah bahwa kalau kita baca berita atau mendengar berita yang tentunya dari sumber yang terpercaya gitu ya, itu kurva kejadian pandemi atau COVID-19 ini kan masih mengalami peningkatan. Hal yang wajar apabila orang tua itu merasa cemas, merasa khawatir dengan kondisi yang seperti itu. Biar bagaimanapun namanya anak, gitu ya. Anak itu, nanti anak saya terjadi apa-apa bagaimana, itu adalah hal yang wajar. Tetapi di sisi lain juga orang tua yang pro, artinya dengan pro normal ini memikirkan nanti kalau misalnya anak nggak belajar, ini bagaimana pendidikannya. Jadi kan itu sebenarnya sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi situasi ini gitu ya. Yang orang tua yang satu nanti bagaimana masa depan anak saya kalau nggak belajar, bagaimana pendidikan anak saya. Yang satu lebih mengutamakan ini bahaya loh untuk pendidikan, untuk kesehatan anak saya. Kalau anak saya ada apa-apa gimana? Nah itu yang harus kita pahami dalam kondisi itu. Karena penyelesaiannya itu akan berbeda. Bagaimana cara kita mengatasinya atau melakukan atau kita membahas juga akan menjadi hal yang berbeda, gitu. Misalnya pada orang tua yang cemas dengan pendidikan anak, mungkin solusinya bisa dengan sekarang adalah dengan mengadakan virtual, gitu ya, virtual ataupun daring, pembelajaran daring. Tetapi pembelajaran daring ini juga bukan berarti tidak ada konsekuensi yang lain. Konsekuensi yang pertama adalah mau tidak mau orang tua mendampingi anak belajar, ya kan? Orang tua yang merasa sudah sibuk dan sebagainya, mau tidak mau harus menyisihkan waktunya untuk mendampingi anak untuk belajar. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, mau tidak mau orang tua harus belajar lagi.
Iya benar. Iya kan? Dia harus memahami apa yang diberikan oleh gurunya. Belum tentu orang tua itu juga paham. Tidak semua orang tua juga cepat paham gitu ya. Tetapi orang tua juga mau tidak mau kan belajar lagi. Jawaban apa yang paling tepat atau bagaimana cara saya memberikan anak pemberitahuan materi yang paling tepat, yang benar gitu ya. Itu kan butuh waktu yang banyak gitu, butuh upaya yang banyak. Kemudian yang jelas juga berdampak pada pulsa. Oh iya benar. Ya, Pulsa, kan? kuota Ya, artinya internet itu kan pakai jaringan, walaupun sebenarnya beberapa provider juga menggratiskan itu atau membayar dengan sangat murah, tetapi kondisi ekonomi keluarga juga menjadi salah satu penentu, gitu ya. Apakah orang tua juga siap dengan biaya tambahan di bidang kuota? Taruhlah orang misalnya kan gampang, anak nggak ada ongkos untuk keluar rumah, jadi itu digunakan untuk kuota. Tapi juga kan bagaimana dengan pemasukan keluarga? Itu kan sebenarnya menjadi suatu yang kompleks yang juga harus kita perhatikan. Nah itu bagi orang tua yang misalnya memang aman dengan adanya pandemi virtual nggak jadi masalah. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai fasilitas untuk melakukan virtual? Iya, karena saya baca banyak banget ya Bu, apalagi di luar sana gitu. Betul. Ada gurunya emang yang benar-benar tulus dan datang ke rumahnya, rumah muridnya. Tapi ada beberapa guru yang ya udah gitu. Iya, begitu. Itu kan juga suatu permasalahan gitu ya. Mungkin nggak guru datangi satu persatu anak muridnya ke rumah, misalnya 30 anak murid gitu, berapa jam waktu yang harus dihabiskan gitu, kalau kondisinya seperti itu. Nah itu kan juga harus diantisipasi nih oleh pemerintah, harus memikirkan itu juga gitu kalau misalnya itu terus berlanjutan virtual. Tetapi yang beberapa yang sudah dilaksanakan itu adalah juga TVRI, program TVRI ya, pendidikan TVRI yang sudah ada. Tetapi kemudian ada beberapa kritikan karena ketika pembelajaran berlangsung disisipi iklan, misalnya seperti itu. Nah, tetapi itu juga adalah artinya salah satu upaya untuk tetap memberikan hak anak untuk belajar di bidang pendidikan. Nah, lalu bagaimana dengan orang tua yang khawatir dengan anaknya yang nanti kalau sekolah bagaimana? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah lembaga sekolah atau instansi pendidikan tersebut sudah siap belum? Iya betul. Gitu ya. Karena ini tidak bisa terlepas, bukan hanya masalah anak aja nih, gitu ya. Tetapi lembaga sekolah atau instansi pendidikan itu juga harus yakin bahwa dia sudah siap dengan segala protokol kesehatan. Misalnya tadinya satu ruangan 30, siap nggak dia hanya membatasi sekian orang, anaknya separuhnya misalnya gitu. Kemudian siap nggak dia misalnya ruangan itu selalu disinfektan, kemudian menyiapkan sabun, air dan sebagainya, masker dan sebagainya, siap nggak itu gitu. Jadi kekhawatiran orang tua juga melihat apakah siap nih pendidikan. Kalau misalnya itu tidak siap, kalau saya sendiri sebagai orang tua mungkin akan menunda anak ini untuk masuk sekolah gitu ya, biar artinya orang tua akan lebih banyak memutuskan tunda aja dulu untuk masuk sekolah gitu ya, sampai benar-benar lembaga ini siap. Karena ini kan sebenarnya masa yang sekarang ini masa baru ya, masa yang baru berlangsung, kemudian butuh pembenahan, butuh persiapan gitu. Baru banget, apalagi kebijakannya kebijakannya kan baru banget gitu loh. Berapa waktu harus misalnya diterapkan. Tetapi juga kan sekarang Menteri Kependidikan dan Kebudayaan kan juga menerapkan, akhirnya menunda kan, masuk kalau nggak salah jadinya tanggal 15 Juli ya kalau nggak salah. Ya, 15 Juli. Dan tapi setelah melihat adanya new normal di sekolah itu, pemerintah emang nggak mikirin sih Bu, pemerintah malah mikirinnya ke ekonomi karena takut berdampak seperti tahun 98 gitu kan. Terus makanya dari itu pemerintah mau mencoba new normal ini, dan karena kan udah ada negara di Jepang gitu kan, udah memberlakukan sistem sekolah langsung tapi mereka membatasi dengan berjaga jarak. Dan tapi yang ditakutkan orang tua di Indonesia ini hampir rata-rata cuman pertamanya aja untuk ya kan, cuman pertamanya aja untuk
kebijakannya itu. Tapi kalau misalnya udah 2 hari atau lebih dari seminggu, itu mereka ya udah seperti biasa lagi.